Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid, Sabia Syarlah, Saya Ahmad Musa Bibi. saya Aisyah Puspitasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS. John Rowan adalah seorang penulis konselor, psikoterapis, dan supervisor klinis Inggris yang dikenal sebagai salah satu pelopor psikologi humanistik dan psikoterapi integratif. Dia bekerja dalam mengeksplorasi psikologi transpersonal dan menulis tentang konsep subpersonal. Rowan adalah psikoterapis individu dan kelompok yang memenuhi syarat. Dia bekerja di praktek swasta di London dan dia menggambarkan pendekatan terapeutiknya sebagai humanistik, eksistensial, otentik, relasional, dan transpersonal. Psikologi transpersonal merupakan studi terhadap potensi tertinggi umat manusia dengan pengakuan, pemahaman, dan perealisasian keadaan-keadaan kesadaran yang mempersatukan antara spiritual dan transenden. Psikologi transpersonal cenderung menggali dimensi transpersonal dari pribadi terdalam manusia yang kurang mendapat kajian psikologi pada umumnya. Cara spiritual meditasi, John Rowan mengeksplorasikan psikologi transpersonal bersama Ken Wilber dan menyadari pentingnya spiritualitas ini dilakukan saat bersama dengan klien dan dirinya sendiri. Cara spiritual yang ia kerap lakukan adalah dengan meditasi. Beliau telah melakukan meditasi selama 30 tahun dan membawa pengaruh yang besar pada kehidupannya. Lalu ada terapi transpersonal meditasi. Konsep pertama digunakan oleh terapis hingga kini. Lalu meditasi diharapkan memberi ketenangan dalam hati dan berdampak positif pada kesehatan tubuh, jiwa, keinginan di masa depan, dan hubungan sosialisasinya. Tetapi ada cara lain selain meditasi, yaitu yang seperti yang dikatakan pada bukunya The Transpersonal Spiritual in Psychotherapy and Counseling. Ia memaparkan beberapa pengalaman transpersonal yang dapat digunakan terapis agar dapat mengakses kesadaran yang halus dalam hubungan terapeutiknya, diantaranya kebangkitan spiritual, mimpi, pandangan mitologi, pengalaman mistis, intuisi, perjalanan samanik, meditasi atau doa, dan bayangan, serta sistem simbol. Sistem simbol ini menggunakan tarot atau astrologi yang seperti yang ia bahas pada bukunya yang lain yang berjudul The Plural Self, Multiplicity in Everyday Life yang ia tulis bersama Mick Cooper. Selanjutnya ada Stanislav Grof dan Christina Grof. Stanislav Stan Grof lahir pada 1 Juli 1931, adalah seorang psikiater kelahiran Ceko yang telah tinggal di Amerika Serikat sejak 1960-an. Ia adalah salah satu pengembang utama psikologi transpersonal dan penelitian penggunaan keadaan kesadaran non biasa untuk tujuan mengeksplorasi, menyembuhkan, dan memperoleh pertumbuhan serta wawasan ke dalam jiwa manusia. Sedangkan Christina Grof lahir pada 30 Desember 1941 dan meninggal pada 15 Juni 2014. Christina Grof adalah pendiri jaringan darurat spiritual dan salah satu pencipta serta inspirasi utama pernapasan holotropik. Dia juga menulis banyak buku. Meski begitu, banyak yang masih mengenalnya hanya karena dia adalah istri psikiater Amerika Stan Grof, salah satu guru hebat dan pelopor psikologi transpersonal. Christina Grof juga bekerja selama lebih dari 30 tahun di bidang psikologi transpersonal. Dia menghabiskan banyak waktunya memberikan lokakarya dan memberikan ceramah di seluruh dunia. Christina dan suaminya menciptakan jaringan darurat spiritual di Esalen Institute. Organisasi ini membantu orang dengan krisis psikospiritual selama beberapa dekade. Mereka mengembangkan pengobatan alternatif untuk mengobati pencarian mistik dan kecanduan. Mereka juga mengembangkan program perawatan dan komprehensif untuk kecanduan alkohol dan kecanduan yang menggabungkan program langkah 12 dan program transpersonal. Ken Wilber dilahirkan pada tahun 1949 di Oklahoma, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Lincoln, Nebraska, dan sempat belajar kedokteran di Universitas Duke
sebelum akhirnya drop out dan kembali ke rumah orang tuanya di Nebraska. Ia mengambil studi pasca sarjana pada biokimia dan biofisika di Universitas Nebraska, dan di luar ruang kuliah, ia masih sempat menenggelamkan diri pada buku-buku filsafat, psikologi, dan spiritual. Pada musim dingin 1973, dalam usia yang masih muda, 24 tahun, ia menerbitkan buku pertamanya, The Spectrum of Consciousness. Buku ini berusaha mengawinkan sains dan tradisi-tradisi spiritual, sebuah perpaduan yang dicari oleh para pemberontak budaya pada era 1970-an. Psikologi, psikoterapi, filsafat, dan tradisi spiritual tidak perlu bersaing dan saling meniadakan. Kita harus melihatnya dalam spektrum kesadaran yang lebih utuh. Buku ini ditolak lebih dari 20 penerbit selama lebih dari 3 tahun, tetapi telah mengantarkan penulisnya Ken Wilber sebagai salah satu tokoh perintis psikologi transpersonal. Berkat kejeniusan dan keluasan cakrawala pemikirannya dalam mengintegrasikan tradisi-tradisi yang berlainan, Wilber dijuluki kolega-koleganya sebagai The Einstein of Consciousness. Sampai tahun 1983, Wilber sangat produktif menulis buku-buku yang meletakkan dasar-dasar pemikiran integratif dari psikologi transpersonal. Pada tahun 1983, ia menikahi dengan Terry Gillam. Tetapi 10 hari setelah pernikahannya, istrinya didiagnosis menderita kanker payudara sampai akhirnya meninggal pada tahun 1989. Wilber menuturkan kisah cintanya yang mengharukan ketika merawat istrinya dalam Grace and Grit pada tahun 1991. Yang keempat ada Robert Prager. Ia dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park. Robert Prager adalah seorang psikolog sosial Amerika. Prager dikenal karena karya perintisnya di bidang psikologi transpersonal dan perannya dalam mendirikan lembaga pendidikan pertama di negara itu, yang didedikasikan untuk bidang penelitian dan praktik yang sedang berkembang ini. Dia juga mengajar kursus psikologi spiritual dan kebijaksanaan Islam di Universitas Penelitian Filsafat Online dan juga dalam program MA dari Sekolah Pasca Sarjana Studi Kesadaran Holmes Institute. Biografi Charles Sturt. Charles Sturt lahir pada 29 April 1937 di Morrisville, Pennsylvania, dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Dia aktif di radio amatir dan bekerja sebagai insinyur radio atau dengan lisensi radio telepon kelas 1 dari Komisi Komunikasi Federal. Saat remaja, sebagai sarjana, Sturt pertama kali belajar teknik elektro di Massachusetts Institute of Technology, sebelumnya pindah ke Duke University untuk belajar psikologi di bawah G.B. Rhine. Dia menerima gelar PhD dalam psikologi dari University of North Carolina di Chapel Hill pada tahun 1963 dan kemudian menyelesaikan penelitian pasca doktoral dalam hipnosis di bawah Ernest R. Hilgard di Stanford University. Ia adalah seorang profesor psikologi di University of California, Davis selama 28 tahun. Konsep dasar psikologi transpersonal. Pengalaman puncak yang pertama, pengalaman puncak yakni istilah yang mula-mula dipakai oleh Maslow. Ia bermaksud meneliti pengalaman mistikal serta pengalaman-pengalaman lain pada keadaan kesehatan psikologis yang optimal. Tetapi ia merasa bahwa konotasi-konotasi keagamaan dan spiritual akan terlalu membatasi. Oleh karena itu mulai menggunakan pengalaman puncak sebagai istilah yang netral. Penelitian tentang pengalaman puncak telah mengidentifikasi frekuensi, faktor-faktor pemicu, faktor-faktor psikososial yang berkaitan dengannya dan konsekuensi dari pengalaman puncak. Yang kedua ada transendensi diri, yakini keadaan yang di situ rasa tentang diri meluas melalui definisi-definisi sehari-hari dan citra-citra diri kepribadian individual bersangkutan. Transendensi diri mengacu langsung akan suatu koneksi, harmoni atau kesatuan yang mendasar dengan orang lain dan dengan alam semesta. Yang ketiga ada kesehatan optimal, yang melampaui apa yang dimungkinkan dalam pendekatan lain dalam psikologi. Kesehatan jiwa biasanya dilihat sebagai penanganan yang memadai dari tuntutan-tuntutan lingkungan dan pemecahan konflik-konflik pribadi. Namun pandangan psikologi transpersonal juga memasukkan kesadaran pemahaman diri dan pemenuhan diri. Yang keempat ada kedaruratan spiritual, yakni suatu pengalaman yang mengganggu yang disebabkan oleh suatu pengalaman
atau kebangkitan spiritual. Pada umumnya psikologi transpersonal berpendapat bahwa krisis-krisis psikologi dapat menjadi bagian dari suatu kebangkitan yang sehat dan bahwa kejadian-kejadian itu tidak selalu merupakan tanda-tanda psikopatologi. Yang kelima ada spektrum perkembangan. Yakini suatu pengertian yang memasukkan banyak konsep psikologi dan filsafat ke dalam kerangka transpersonal. Secara filosofis model ini adalah contoh dari filsafat perennial. Pandangan ini mengisyaratkan adanya tingkatan-tingkatan realitas dari tingkat material melalui tingkat yang berurutan mencakup sifat-sifat dari tingkat-tingkat sebelumnya bersama-sama sifat yang muncul. Yang keenam ada meditasi. Yakini berbagai praktek untuk memusatkan atau menenangkan proses-proses mental dan memupuk keadaan transpersonal. Sama seperti conditioning merupakan metode kunci dalam behaviorisme. Interpretasi serta katarsis merupakan metode kunci dalam psikoanalisa. Maka meditasi adalah metode kunci bagi metode psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal dikembangkan oleh tokoh dari psikologi humanistik, antara lain ada Abraham Maslow, Anthony Sutich, dan Charles Sturt, sehingga boleh dikatakan bahwa aliran ini merupakan perkembangan dari aliran humanistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas